berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Saat ini kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Percayalah ketika kita datang kepada Dia, maka Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Ada kedamaian, ada ketenangan hati, sehingga kita bisa menikmati istirahat kita dengan baik. Kita bisa jalani hari kita dengan jiwa yang segar. Tuhan Yesus sudah mengundang kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita hampiri Dia dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami hampiri Engkau dengan darah Yesus Kristus, sehingga kami semua boleh menikmati hadirat Tuhan tanpa perasaan takut dimurkai, tanpa perasaan takut untuk dihakimi, karena darah Yesus Kristus menjadi jaminan yang melayakkan kami untuk boleh masuk dalam persekutuan yang indah dengan Bapa Surgawi. Kami membawa segala pergumulan kami, semua beban berat kami kepadamu. Kami sungguh percaya di dalam Engkau, maka kami semua akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami ketenangan, kami menjadi kuat dan kami memperoleh hikmat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup kami, mengatasi semua persoalan kami. Bahkan kuasa-Mu akan bekerja di dalam hidup kami semua Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada bagiku
Ada satu pertanyaan saya akan bacakan untuk kita semua. Pak Pendeta, minta dukungan doa untuk anak saya yang tidak mau ke gereja lagi karena kecewa dengan teman-teman gerejanya yang dianggap tidak peduli ketika dia sedang mengalami masalah. Padahal selama ini dia sangat aktif. Bagaimana sikap saya seharusnya sebagai orang tua? Ketika seseorang mengalami pergumulan, dia memang membutuhkan seorang sahabat. Dia membutuhkan dukungan orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia bisa kecewa ketika dia berharap bahwa orang lainlah yang akan membuat dia bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika harapannya ditaruh pada orang lain, dia bisa menjadi kecewa. Dan ini mungkin yang terjadi dengan anak muda ini. Dia menjadi kecewa karena dia sudah aktif selama ini di gereja, kan berharap teman-teman gerejanya itu juga yang akan menolong dia. Nah, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua harus memberi pengertian kepada anaknya, mendoakannya dan memberi semangat, dorongan semangat supaya anak-anaknya berani mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Ini yang mesti dilakukan sebagai orang tua. Nah sekarang Pak, dengan cerita ini gitu Pak ya, kadang kan ini terjadi sama kita juga gitu ya Pak ya. Nah bagaimana supaya kita tidak kecewa? Kadang kan kita mengharapkan seseorang itu, ini bisa nih membantu kita. Tapi ternyata dia tidak membantu kita gitu. Nah sekarang bagaimana Pak? Supaya kita tidak kecewa akan hal itu gitu Pak. Kita bisa belajar dari satu kisah di Alkitab tentang Yusuf. Yusuf mengalami kisah yang mirip seperti itu. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 40, di situ jelas sekali bagaimana Yusuf berharap orang itu menolong dia, sahabatnya menolong dia, tetapi ternyata itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi, itu pasti bisa membuat Yusuf menjadi kecewa. Dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23, dari perikop ini kita bisa menemukan dua hal penting supaya kita tidak menjadi kecewa ketika kita berharap pada seseorang untuk mengatasi masalahnya. Masalah yang kita hadapi itu harusnya kita sikapi di hadapan Tuhan dan dengan hidup kita pribadi. Orang bisa menolong, bisa tidak, tetapi kita tetap menyelesaikan masalah kita karena kita berharapnya kepada Tuhan. Hal pertama yang kita bisa pelajari adalah kita akan menjadi kecewa kalau dalam hidup ini kita hanya berprinsip kalau aku menolong orang lain, maka orang lain harus membalas aku dong. Jadi prinsip balas budi. Jadi kita berharap orang yang pernah kita tolong itu akhirnya membalas budi kita, kebaikan kita. Itu yang dikatakan oleh Yusuf, yang diharapkan oleh Yusuf. Kalau kita baca ayat 14. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ini kalimat yang diucapkan Yusuf karena dia berhasil menafsirkan mimpi yang dialami oleh juru minuman raja yang saat itu dihukum. Kalau kita lihat perikop ini kan menceritakan bagaimana juru minum raja dan juru makan raja itu yang menyiapkan makanan dan menyiapkan minuman raja itu karena dianggap melakukan kesalahan, kemudian mereka dipenjara. Dan di dalam penjara mereka bersama-sama dengan Yusuf. Mereka satu sel dengan Yusuf. Keduanya bermimpi. Juru minum raja ini bermimpi ketika Yusuf melihat sesama tahanan ini, teman di dalam ini mukanya murung, dia tanya, kenapa mukamu murung? Kemudian dia menceritakan bahwa dia bermimpi. Kemudian oleh hikmat Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpinya itu.
Ketika dia menjelaskan arti mimpi itu, makanya kemudian dia berkata, sebagai tanda terima kasihmu, kamu nanti bilang ya sama raja bahwa aku di sini diculik ini, aku tidak melakukan kesalahan, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi aku berharap engkau menunjukkan rasa terima kasihmu. Ini yang ada di hati Yusuf. Orang-orang yang baik hati dengan orang lain. Ketika ada seseorang menolong orang lain, kemudian dia berharap supaya nanti dia membalas kebaikanku. Supaya dia membalas budi kebaikan yang aku berikan. Ini akan cenderung menjadi orang-orang yang kecewa. Karena siapa yang bisa memutuskan atau memaksa orang untuk membalas budi semua kebaikan yang kita lakukan. Setiap orang itu punya kedaulatan atas dirinya sendiri. Kita tidak bisa pastikan orang akan lakukan apa kalau kita menolong. Bagian ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita tergerak untuk menolong orang lain, ketika kita membantu orang yang membutuhkan, harus tulus. Ketika kita membantu orang, jangan ada pamrih. Karena kita ingin supaya orang lain itu kemudian nanti membalas kebaikanku. Dia kembali membalas kebaikan yang pernah aku lakukan. Prinsip balas budi yang dipaksakan seperti ini membuat banyak orang menjadi kecewa. Kita akan sering kecewa kalau kita berharap orang-orang yang pernah kita tolong, orang-orang yang pernah kita layani, orang-orang yang pernah kita bantu, itu kita berharap mereka akhirnya berterima kasih dengan kita, kemudian juga membantu kita pada saat kita mengalami kesulitan. Apalagi bagi saudara-saudara yang selama ini melayani jemaat, melayani orang-orang nggak mampu, yang punya komitmen pribadi kuat, karena ada orang-orang tertentu punya komitmen pribadi itu menyisihkan sebagian uangnya untuk menolong orang nggak mampu, menolong orang-orang yang sendirian, orang-orang yang tidak punya siapa-siapa lagi. Nah, kalau di hati mereka itu ada keinginan, aku akan membuat kebaikan, melakukan kebaikan kepada banyak orang, supaya aku nanti juga kalau ada masalah, ada banyak yang menolong aku. Setidaknya langsung kepikir, orang-orang ini kemudian membalas budi atas semua kebaikan yang pernah aku lakukan ketika aku punya masalah. Ketika itu yang menjadi keinginannya, menjadi harapannya, dia bisa menjadi kecewa. Dia akan menjadi kecewa. Jaga hati ketika berbuat baik, benar-benar karena kita didorong oleh kasih Tuhan. Orang mengingatnya puji Tuhan, orang tidak mengingatnya puji Tuhan. Yang aku lakukan, ini aku lakukan karena hatiku dipenuhi dengan kasih Tuhan. Hatiku dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Jadi aku akan lakukan baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Orang berterima kasih atau tidak, aku tetap lakukan hal-hal yang baik, aku terus berbuat baik. Karena di hatiku ada kasihnya Tuhan. Itu hal pertama, supaya nggak kecewa, kita mesti punya pandangan yang benar tentang prinsip balas budi ini. Yang kedua, kita harus mau ambil tanggung jawab atas masalah kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bukan berharap orang lainlah yang menyelesaikan masalah kita. Kalau kita baca di ayat yang ke-23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Juru minuman raja itu ternyata benar sesuai dengan mimpinya. Yusuf berkata, kamu nanti akan bebas. Bahkan kamu akan dipromosikan oleh raja. Dan ternyata benar. Ketika dia keluar penjara, ternyata dia tidak ingat lagi tentang Yusuf yang pernah menafsirkan mimpinya. Dia tidak ingat lagi tentang janjinya kepada Yusuf untuk mengingat Yusuf dan menolong, memperjuangkan Yusuf supaya bisa bebas dari penjara. Juru minum raja ini lupa akan janjinya. Ini menjadi sebuah pelajaran. Yusuf bisa saja menjadi kecewa. Dia tunggu-tunggu kok nggak ada kabar.
Dia tunggu-tunggu kok, sepertinya nggak ada sesuatu yang terjadi. Padahal kepala juru minuman raja itu sudah sebulan keluar dari penjara, ditunggu lagi 2 bulan, 3 bulan, bahkan akhirnya 6 bulan, setahun tidak ada kabar apa-apa. Apakah dia sudah lupa akan aku? Dan ternyata memang menurut ayat 23 ini, dia melupakan Yusuf. Wajar sebenarnya Yusuf menjadi kecewa, karena ketika dia minta, orang itu meresponinya. Tetapi sebagai orang beriman, kalau kita berharap orang lainlah yang akan menyelesaikan masalah kita, maka kita sedang membuat sebuah kesempatan di hati kita untuk menjadi kecewa. Orang bisa lupa, orang bisa lupa kebaikan kita, orang bisa tidak tahu berterima kasih atas semua kebaikan-kebaikan kita. Dengan berbagai alasan, bisa juga benar-benar memang tidak tahu berterima kasih, atau karena mungkin kesibukan yang lain, mungkin ada urusan yang lain, bisa saja kan orang menjadi lupa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terus berbuat baik walaupun tidak ada satu orang pun yang berterima kasih kepadamu, terus berbuat baik walaupun orang-orang yang sudah menerima kebaikanmu tidak membalas kebaikanmu, terus berbuat baik karena sebagai anak Bapa di surga, kita ini memang dirancang untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan kecewa ketika ada orang-orang yang kau harapkan menolongmu ternyata tidak mau menolongmu. Tetap berharap kepada Tuhan, karena ketika Tuhan itu menjadi sandaran kita untuk berharap minta pertolongannya, Tuhan punya cara yang tidak terbatas untuk menolong kita. Manusia ada keterbatasan, Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Kita berharap orang tertentu yang akan menolong kita. Itu mengecewakan. Lalu kita berharap ada saudara kita yang akan menolong kita. Ternyata juga mengecewakan. Apakah itu akhirnya menghalangi Tuhan untuk menolong kita? Tidak. Walaupun tidak ada satu orang pun yang menolong kita. Ketika Tuhan ingin menolong kita, Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Kita bisa belajar banyak kisah kan di Alkitab. Bagaimana Tuhan bisa memelihara Elia yang kelaparan dengan sesuatu yang ajaib, yang sangat sederhana sekali. Bagaimana Yesus mencukupi kebutuhan makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 roti, 2 ikan. Bagaimana Tuhan bisa menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan punya cara yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, kalau saudara saat ini punya pergumulan, punya masalah, situasinya mungkin berat, datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Taruh semua masalahmu, beban hidupmu itu kepada Dia. Berharap betul Tuhan yang menolong. Dan ketika kita berharap sungguh-sungguh, buka hati, apa yang akan Tuhan kerjakan setelah itu? Bisa jadi memang Tuhan akan pakai salah satu orang yang pernah kita tolong. Bisa saja Tuhan pakai. Tetapi biarkan Tuhan yang membuka pintu pertolongan itu dan pertajam roh dan hatimu untuk bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan ketika saudara datang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pasti adalah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita semua. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang pernah difirmankannya. Kembali, berharap saja kepada Tuhan. Jangan gantungkan hidupmu dan penyelesaian masalahmu kepada manusia, tetapi sepenuhnya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan kalau ternyata Tuhan memakai orang-orang yang kita kenal. Tetapi biarlah itu Tuhan yang atur, Tuhan yang bekerja. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, sepertinya tidak ada satu orang pun yang peduli. Tidak ada satu orang pun yang mengerti keadaan saudara.
Dan saudara berharap ada orang-orang tertentu, saudara tahu bisa menolongmu, tetapi dia tidak peduli. Jangan terus kecewa. Mari arahkan hati dan iman kita kepada Tuhan saja. Tuhan pasti akan menolongmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Pada saat kami menjadi kecewa karena orang-orang yang pernah kami tolong tidak peduli, melupakan kami. Orang-orang yang kami harapkan bisa membantu kami, ternyata mereka tidak peduli kepada kami. Tetapi Engkau adalah Bapa yang sungguh peduli. Engkau tidak pernah lupa janjimu. Engkau tidak pernah mengingkari apa yang pernah Engkau katakan. Engkau senantiasa menyediakan anugerah untuk memberi pertolongan kepada kami. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat, situasi yang sulit, sedang terbaring, sakit. Ada masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini. Dan mereka merasa sendirian. Mereka alami situasi yang sungguh menekan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan tidak ada satu orang pun yang peduli dan mau menolong mereka. Tapi biarlah Roh Kudus arahkan hati mereka kembali untuk datang kepadamu, menaruh semua pergumulan, menyerahkan segala beban berat, segala hal yang mengkhawatirkan hidup mereka. Dan biarlah iman mereka kembali berkobar-kobar, mempercayai bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh-sungguh bisa dipercaya. Anugerah-Mu yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa masalah apapun, pergumulan apapun sudah selesai dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Sehingga selalu ada anugerah yang bisa memberikan kami pengharapan, membuka kami jalan keluar, menolong setiap masalah-masalah yang ada dalam hidup kami. Tuhan kuatkan hati saudara-saudara kami. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan kuatkan yang lemah. Dan biarlah Tuhan beri penghiburan di hatinya supaya mereka tidak menyerah dengan keadaannya. Terima kasih Bapa. Tuhan jamah hati yang khawatir dan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Tuhan gerakkan saudara-saudara seiman, seseorang yang Tuhan akan pakai untuk menolong mereka. Supaya ada sebuah perjumpaan ilahi di mana Tuhan yang mengatur. Sehingga pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu Bapa. Tuhan berkati setiap saudara-saudara yang bergabung dalam Rest and Guide ini. Semua dalam anugerah, sukacita, dan kemuliaan-Mu. Nama-Mu dipuji, dimuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, apapun masalah dan kondisi yang sedang saudara alami, tetap berharap kepada Tuhan karena Dia tidak pernah mengecewakan hidupmu. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap berharap, tetap percaya bahwa Tuhan peduli dan mau menolong saudara. Segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia karena Dia yang memberi kita kekuatan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau ingin memberikan komentar silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.